Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Ada P3K di Kabupaten Karawang yang bisa melakukan relokasi atau pindah tempat kerja. Jadi para P3K ini adalah P3K guru. Sebelumnya mereka para P3K ini bekerja jaraknya sangat jauh ya. Lokasi tempat kerjanya jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal. Bahkan ada yang sampai 5 jam. Dan dengan jarak yang jauh ini sudah banyak P3K yang mengalami kecelakaan, kemudian P3K yang mengalami keguguran, dan akhirnya para P3K ini mengajukan untuk direlokasi tempat kerja. Mereka sudah berjuang, beraudiensi ke Pemda, ke anggota dewan, bahkan sampai ke Kementerian Pan-RB. Dan akhirnya Kementerian Pan-RB menyetujui pengajuan relokasi para guru ini. Setidaknya ada 128 guru ya yang direlokasi tempat kerjanya ke domisili asal, sehingga mereka para guru ini bisa bekerja dengan lokasi kerja yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal. Dan ternyata P3K juga bisa relokasi tempat kerja. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K guru ya di Kabupaten Karawang yang akhirnya bisa direlokasi. Mereka para P3K guru ini akhirnya bisa bekerja dengan tempat kerja yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Diberitakan oleh tvberita.co.id, judulnya rame protes soal jarak yang jauh dari domisili. 128 P3K guru di Karawang akhirnya direlokasi. Kita coba bacakan ya. Sebanyak 128 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru formasi 2021-2022 di Kabupaten Karawang direlokasi setelah melalui perjuangan panjang. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Disdikpora Karawang, Joyan Himawan Fadlani Sam Aldia menyebutkan, relokasi ini dilakukan atas dasar permintaan para guru P3K yang bersangkutan. Jadi atas permintaan sendiri ya, bukan kebijakan dari instansi. Pasalnya, sebagian guru P3K resah karena jarak tempuh yang terlampau jauh, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kecelakaan guru yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian, ada juga guru-guru yang mengalami keguguran akibat jarak. Sebenarnya P3K itu tidak ada opsi untuk pindah tugas karena sistemnya kontrak. Ketika ingin pindah, harus berhenti atau selesaikan kontrak. Tetapi guru ini berbeda karena ada jam mengajar, ujarnya kepada tvberita.co.id pada Selasa 16 Juli 2024. Joen menjelaskan, untuk mengajukan relokasi ini, sebelumnya para guru P3K tersebut telah berjuang. Mereka sampai mendatangi kantor pemerintah daerah dan kementerian untuk meminta surat persetujuan relokasi. Akhirnya, lanjut dia, perjuangan mereka berbuah dengan keluarnya surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan-RB atas dasar kemanusiaan. Mereka berjuang datang ke Pemda. Saya beberapa kali melakukan RDP ke Dewan. Mereka berjuang tidak hanya sekali, bahkan berjuang ke kementerian, sampai menteri mengeluarkan surat bahwa guru boleh direlokasi. Akhirnya kita tindak lanjuti karena kementerian sudah mengizinkan. Jadi kami Pemda memfasilitasi relokasi mereka, jelasnya. Pada Jumat 12 Juli 2024, pihaknya mengeluarkan surat keputusan atau SK Kepala Dinas untuk para guru P3K yang direlokasi dan mengeluarkan surat keputusan secara global pada Minggu 14 Juli 2024. Sebelum relokasi, ada yang dari
Pakis Jaya ditempatkan di Pangkalan katanya. Joyan memaparkan, relokasi ini merupakan gelombang kedua. Sebelumnya telah ada 144 guru P3K yang telah direlokasi terlebih dahulu. Di gelombang kedua ini, lanjut dia, 128 guru P3K disebar dan ditempatkan ke 75 SD dan 34 SMP. Banyak guru perempuan yang sudah mengalami keguguran akibat jauhnya perjalanan. Awalnya pemerintah pusat tutup mata dan tidak setuju karena relokasi merusak formasi. Tapi karena kemanusiaan akhirnya relokasi ini disetujui, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para P3K guru yang berhasil mengajukan relokasi tempat kerja ya. Jadi alhamdulillah para P3K guru ini sudah bekerja dengan tempat kerja yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal. Jadi ternyata P3K juga bisa mutasi dalam tanda kutip ya. Dalam hal ini dinamakan relokasi. Jadi ternyata P3K guru bisa mengajukan relokasi. Jadi mungkin ini bisa menjadi dasar gitu ya bagi para P3K di instansi yang lain untuk bisa berjuang juga bagi P3K yang tentunya ingin juga mengajukan pindah tugas, pindah tempat kerja. Ini juga bisa dijadikan sebagai dasar gitu ya. Walaupun tentunya hak untuk merelokasi itu ada pada instansi tempat teman-teman bekerja. Jadi bisa saja di Karawang ini disetujui oleh dinas pendidikannya, tetapi di instansi teman-teman mungkin berbeda. Artinya karena memang teman-teman sebagai guru di sekolah A dan sekolah A memang kekurangan guru, maka teman-teman belum disetujui untuk melakukan relokasi. Tetapi tidak ada salahnya jika teman-teman memang ingin pindah tempat tugas karena alasan jarak, karena alasan keluarga, sakit, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman diberikan hak untuk mengajukan relokasi karena ini juga sudah ada riwayatnya bahwa P3K guru berhasil mengajukan relokasi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.